Subhanallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di suasana dimana saya masih sibuk dan belum membuat konten yang bersifat tutorial. Cuman kali ini saya menyempatkan waktu untuk membahas kejadian yang luar biasa tadi teman-teman. Jadi dari sebelum Ramadan, aktivitas saya kebetulan sangat padat. Dari keluar kota sampai pulang itu tiap hari ruqyah, bahkan H-1 itu saya masih ngeruqyah, sehingga tanpa terasa rumah lama tidak kita ruqyah. Dan akhirnya tadi kita melakukan ruqyah rumah. Jadi teman-teman jangan berpikir ya, walaupun peruqyah lantas aman. Justru peruqyah inilah yang lebih sangat tidak kondusif. Jadi kalau kita tidak ikhtiar, waspada, maka jangan heran seperti istri saudara kita Ustadz Faizar itu sakit belasan tahun ya, ada indikasi non medisnya. Itulah suka duka seorang peruqyah yang terkadang tidak banyak dipublikasikan atau diceritakan. Nah, kejadian seperti yang sudah saya sendiri alami, jadi hampir 2 bulan rumah ini terasa kurang kondusif. Jadi seorang peruqyah itu biasanya sudah peka teman-teman ketika rumah tidak kondusif, seperti ada hal benda jatuh ya, suasana terus panas di ruangan di dalam rumah, dan banyak hal yang sudah saya jelaskan di konten-konten itu. Nah, tadi barulah itu kita kan ada waktu melakukan ruqyah rumah. Masya Allah, subhanallah, qadarullah ya, bareng langsung di hari pertama itu baru kejadian ada ular. Memang apa hubungannya ular? Apakah harus semua dikaitkan dengan ular? Ya tidak juga, karena di tiap rumah terbiasa akan ada ular. Tapi perlu dipahami, kata baginda Nabi itu, kalau ada ular di dalam rumah kalian biarkan selama 3 hari 3 malam. Tapi kalau dia belum keluar, maka boleh kalian bunuh, karena itu adalah jin jadi-jadian. Karena memang ular ini identik dengan jin ya. Jadi seorang peruqyah itu sudah paham ya, kapan waktunya ini ada hubungannya dengan hal-hal mistis atau tidak wajar, dan kapan waktunya itu bukan ada hubungannya dengan hal-hal seperti itu. Misal rumah itu jauh dari pekarangan sawah atau kebun ya, jadi di situ tidak ada selokan dan lain sebagainya. Logikanya di situ ular, kelabang itu tidak mungkin masuk ke rumah. Tapi ketika kita ada hal-hal yang aneh, maksudnya ada serangan jin, serangan sihir yang kita merasakan sendiri, nah terkadang di situ hewan-hewan seperti itu biasanya muncul di dalam rumah. Nah, itu salah satu cara kita untuk bisa menghubungkan bahwasanya ini patut kita curigai kalau ini tidak wajar. Seperti kejadian tadi ya. Jadi langsung tiba-tiba ada ular. Karena ini memang sering. Bahkan di perumahan yang sangat kecil kemungkinan itu ada ular, ketika kita meruqyah baik tuan rumah atau rumahnya, tiba-tiba ada ular, kelabang, dan hewan-hewan yang lainnya. Itulah teman-teman pentingnya rumah kita itu selalu diruqyah, atau kata baginda Nabi itu bacakan surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita bisa mengaji ya, alangkah baiknya lakukan dulu, biasakan kita membacakan surah-surah Al-Baqarah. Kecuali masih tidak kondusif, baru libatkan ahlinya ya, karena sangat penting sekali rumah itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Wabil khusus ketika kita untuk perlindungan rumah, bacalah Al-Baqarah. Kenapa? Karena hal yang gaib kita tidak pernah tahu. Justru ketika kita tidak pernah tahu, maka ikhtiar dengan Al-Quran.
Sehingga bisa jadi banyak hal yang mengancam kita, keluarga kita, oleh Allah ditolong, dilindungi melewati wasilah-wasilah yang sudah Allah ajarkan, seperti membacakan surah-surah Al-Quran di dalam rumah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Insya Allah nanti kalau saya sudah senggang, saya akan lagi buat konten seputar tutorial dan pengalaman-pengalaman saya terbaru selama hampir 2 bulan terakhir ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.